Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nula ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini di bulan Muharram tahun 1445 Hijriah, kita kembali bisa sama-sama belajar untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Qawaid Qur'aniyah Khamsuna Qa'idatan Qur'aniyatan fin Nafsi wal Hayah. Yang kaidah ini diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Tapi ini karya Dr. Omar bin Abdullah Al-Muqbil, dosen Fakultas Syariah dan Dirasat Islamiyah di Universitas Qasim. Pada pembahasan sebelumnya di tema ini di Qawaid Qur'aniyah kita sudah membahas beberapa bagian dimulai dari muqaddimah. Ini sudah kita selesaikan. Kemudian dilanjutkan dengan yang berikutnya ada tamhid. Setelah itu kita lanjut ke kaidah yang pertama, yaitu waqulu linnasi husna. Kaidah yang kedua berbunyi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu justru mengandung kebaikan yang banyak bagi kalian, dan sebaliknya bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Yang terakhir adalah pembahasan kaidah ketiga, al-qaidah as-salisah. Itu kaidah yang berbunyi wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan jasa-jasa baik atau kebaikan yang pernah terjadi di antara kalian. Banyak kebaikan yang pernah terjadi dan pernah dilakukan antara kalian di masa lalu, jangan sampai dilupakan hanya karena adanya situasi atau kondisi yang membuat kita tidak lagi bisa bersama-sama. Kemudian yang berikutnya, al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Ini kaidah yang keempat yang insyaallah akan kita pelajari pagi ini. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Ini terdapat dalam surat Al-Qiyamah. Allah SWT menegaskan, ini surat Al-Qiyamah ayat 14 dan 15. Yang di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Yang pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentu ini pertanggungjawaban yang tidak ringan. Nah, terjemahnya balil insanu ala nafsihi basirah, bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walau, jadi bahasa Indonesia, walaupun atau walau, meskipun alqa, dia mengemukakan ma'adzirah, alasan-alasannya. Nah, kita lihat di sini Allah SWT menegaskan bahwa manusia bisa saja beralasan, bisa saja mengemukakan berbagai hal, tapi dia lebih tahu tentang dirinya sendiri ketimbang orang lain. Tentu Allah SWT lebih mengetahuinya. Hadhihi qa'idatun min qawaidit ta'amuli ma'an nafs. Ini merupakan salah satu kaidah dalam berinteraksi dengan jiwa. Wasilatun min wasaili ilajiha min adwaiha. Dan merupakan salah satu sarana
untuk mengobati beragam penyakit yang ada dalam jiwa ini. Wahia fil waqti nafsihi sullamun litataraqqa fi maraqit tazkiyah. Dan pada waktu yang sama, kaidah ini merupakan tangga untuk menapaki tangga-tangga dalam tazkiyatun nafs. Fa innallaha ta'ala qad aqsama ahada asyara qasaman fi surati syamsi ala hadzal ma'nal azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah sebanyak 11 sumpah dalam surat Asy-Syams untuk makna yang agung ini. Tsumma qala, setelah Allah bersumpah wasyamsi waduhaha, dan jumlahnya sampai dengan 11 sumpah, kemudian Allah berfirman qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Wa ma'nal qa'idati biikhtisar. Jadi ini kalau di paragraf pertama ingin mendudukkan bagaimana kaidah ini merupakan kaidah yang penting dalam interaksi dengan jiwa, dalam tazkiyatun nafs. Dan Allah SWT bersumpah untuk bahasan ini, untuk bahasan yang berhubungan dengan menyucikan jiwa ini, sampai sumpahnya sebanyak 11 kali. 11 sumpah. Nah, kemudian apa makna balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Wa ma'nal qa'idati biikhtisar, makna kaidahnya secara ringkas, annal insana, bahwa sesungguhnya manusia, wa in hawala ayyujadila an af'alihi au aqwalihi allati ya'lamu min nafsihi butlanaha au khata'aha, bahwa manusia meskipun berupaya menyajikan beragam alasan untuk perbuatan dan beragam ucapannya yang dia tahu bahwa itu tidak benar, itu batil, itu salah. Wa'tadharu an nafsihi bi'tidharatin. Dia menyajikan beragam uzur, beragam alasan untuk dirinya. Fahuwa ya'rifu tamaman ma qalahu wa fa'alahu. Dia tahu persis apa yang dia ucapkan dan dia perbuat. Jadi meskipun beralasan sama orang, dan orang bisa menerima, tapi dia lebih tahu sebetulnya kondisinya seperti itu apa tidak. Walau hawala ayyastura nafsahu amaman nas. Meskipun berupaya untuk menutupi dirinya di depan orang lain. Au yulqil i'tidharat, atau melontarkan beragam alasan-alasan. Fala ahada absara wala a'rafa bima fi nafsihi min nafsihi. Tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui, yang lebih paham, yang lebih mengenal tentang dirinya selain dirinya sendiri. Bisa saja alasan yang disebutkan itu sebetulnya bohong. Bisa saja alibi yang disebutkan itu sebetulnya tidak benar. Dan yang paling tahu dari semua orang itu adalah dirinya sendiri. Dia bisa menutupi ini, menutupi itu, berbohong di bagian sini, jujur di bagian yang lain. Ya. Wa ta'ammal kaifa ja'a ta'bir biqaulihi basirah duna ghairiha minal alfad. Coba renungkan, lafaz yang digunakan adalah basirah, bukan lafaz yang lain. Li'annal basirata mutadamminatun ma'nal wuduhi wal hujjah. Karena kata basirah itu mengandung makna jelas dan sekaligus mengandung makna hujjah. Ada argumen. Kama yuqalu linsan, sebagaimana ungkapan yang dilontarkan kepada manusia, anta hujjatun ala nafsika. Anda akan menjadi hujjah untuk diri Anda sendiri.
Jadi kita tahu tentang diri kita dan pada hari kiamat kitalah yang akan berhadapan dengan diri kita sendiri. Kalau kita berbohong, kita berpura-pura, kita menutupi ini dan itu hanya sekedar untuk tampil terlihat baik di depan orang. Tapi ternyata tidak sebaik itu. Maka pada hari kiamat akan terasa berat kalau sampai seperti ini. Min suwari tatbiqati hadhil qaidah. Selanjutnya kita lihat contoh-contoh terapan dari kaidah ini. Ada sekian banyak bentuk-bentuk ya. Bentuk-bentuk terapan kaidah ini. Di antaranya inna li hadhil qaidati al-qur'aniyati majalatin katsiratan fi waqi'in al-'ami wal khas. Sesungguhnya kaidah Qur'aniyah ini memiliki begitu banyak sisi, begitu banyak aspek dalam realita kehidupan kita, baik yang sifatnya umum, mencakup semua orang, atau yang sifatnya khusus untuk kehidupan pribadi kita. Azkuru ba'daha, saya sebutkan sebagian. La'allana an nufida minha fi taqwimi akhta'ina. Siapa tahu ini bermanfaat untuk meluruskan kesalahan-kesalahan kita. Wa tashihi ma nidda min sulukina. Ini mungkin tulisnya Buddha ya. Wa tashihi ma Buddha min sulukina. Jadi meluruskan apa yang memang harus diluruskan dari perilaku kita ini. Famin dzalika, di antaranya yang pertama al-awwal fi tariqi ta'amuli ba'din nasi ma'an nususis syar'iyyati. Ini bentuk terapan kaidah ini. Yang pertama adalah cara interaksi sebagian orang terhadap nas-nas syariat, Quran, Sunnah. Fala rubbama balaghal ba'da nassun wadihun muhkamun. Lam yakhtalifil ulama'u fi dalalatihi ala ijabin au tahrimin. Bisa jadi ada nas yang sangat jelas dan muhkam. Artinya bukan nas yang mutasyabih. Nasnya cetol, jelas. Menunjukkan makna apa? Yang lam yakhtalifil ulama. Ulama tidak berbeda pendapat tentang makna dari nas tersebut menunjukkan makna wajib atau menunjukkan makna haram. Biar tambah jelas, misalnya gini, kalau kita bicara tentang zina, itu jelas, tidak ada satupun ulama mengatakan, oh ini makruh, gitu, nggak ada. Apalagi sampai mubah. Udah pasti semuanya sepakat ini haram. Mazhab apapun. Sebaliknya, kalau bicara tentang sholat 5 waktu, semua ulama sepakat ini hukumnya wajib. Tidak ada satupun yang berpendapat sunnah, mubah, apalagi yang lainnya. Nah, itu contohnya. Nah, pada saat kita berinteraksi dengan nas seperti ini, yang wajib, yang haram, au takunu nafsuhu itma'annat ila hukmin ma, atau nafsunya, jiwanya cenderung pada hukum tertentu. Wa ma'a hadza tajidul ba'da yaqa'u fi nafsi harajun. Padahal sudah jelas-jelas ini. Nas Qur'annya menunjukkan makna wajib. Nas Qur'annya dan pendapat yang dipahami oleh para ulama juga sepakat bahwa ini hukumnya haram. Ya tentu banyak ya. Kalau sekarang misalnya berkaitan dengan wanita menjadi imam, jadi khotib dan imam Jumat, itu semua sepakat bahwa ini tidak dibenarkan. Sholatnya tidak sah. Dan yang meyakini seperti itu perlu diingatkan kembali ke jalan yang benar. Nah, ini di kalangan para ulama tidak ada perbedaan pendapat.
Atau tentang LGBT, semua sepakat tentang haramnya, tidak ada satupun yang berpendapat bahwa itu makruh, apalagi mubah dan yang lainnya. Atau tentang hukum beberapa bahasan yang sudah jelas nas Qur'annya, hadisnya, kemudian juga ada penjelasan para ulama tentang nas tersebut. Tapi hatinya condong kepada yang lain. Nah, dalam kondisi seperti ini tidak boleh merasa haraj, merasa berat dengan tuntunan syariat tersebut. Ketika ini diharamkan, sudah sikapnya sami'na wa ta'na. Kalau memang itu perintah dan hukumnya wajib, ya siap kerjakan. Beda antara berat mengerjakan dengan berat untuk meyakini kewajiban tersebut. Makanya ulama berbeda pendapat tentang orang yang membolehkan, menghalalkan zina misalnya, atau menghalalkan LGBT, na'udzubillah. Kalau sampai pada menghalalkan itu, hukumnya tidak sama dengan orang yang melakukan, tapi menyadari. Dan dia tahu diri bahwa, ya sebetulnya saya tahu ini dosa ini haram. Tapi kadang masih terbawa suasana atau hawa nafsu. Nah, itu beda. Ayat ini, balil insanu ala nafsi basirah walau alqama alirah, mengingatkan supaya kita berhati-hati. Jangan sampai suasana hati kita cenderung untuk berada dalam kondisi lebih dekat kepada nafsu, bukan pada tuntunan syariat. Lalu wa yuhawilu ayyajida manfa'an li hadzal nasi aw dzaka li'annahu lam yuwafiq hawahu. Dan berupaya untuk mencari celah, mencari jalan lain. Karena apa? Karena memang sejak awal nggak sesuai dengan hawa nafsunya. Nasnya nggak membolehkan. Tapi hawa nafsunya kepingin. Gimana caranya? Cari-cari celah. Nah, ini contoh terapan kaidah balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Jadi, dalam berinteraksi dengan nas syariat, nusus syariah, maka kita punya kewajiban untuk siap menerima. Wa rahimallahu ibnal qayyim haitsu qala. Mudah-mudahan Allah merahmati Imam Ibnul Qayyim ketika beliau mengatakan fa subhanallah. Maha suci Allah. Kam min hazazatin fi nufusi katsiri minan nas min katsiri minan nusus. Wa biwuddihim laulam tarid. Berapa banyak, ya subhanallah, berapa banyak ada bisikan-bisikan dalam jiwa begitu banyak orang terhadap begitu banyak nas syariat. Jadi ada rasa serak nggak serak, cocok nggak cocok, mantap nggak mantap. Tentu tidak bisa jadikan ukuran. Kalau saya kurang mantap dengan nas ini, dalilnya itu kurang, ini nggak bisa. Ketika ulama sudah sepakat memahami nas itu, hukumnya wajib, hukumnya haram, kita setuju nggak setuju, cocok nggak cocok, serak nggak serak, tetap kita punya kewajiban untuk mengikuti. Nah, itu bentuk terapannya. Jangan sampai dalam diri kita masih ada perasaan belum nyaman, belum serak. Untuk nas, kita tidak bisa punya pilihan seperti itu. Kam min, ya, wa kam min hararatin fi akbadihim minha. Kam min syaja fi huluqihim minha wa min mawridiha. Jadi, nggak cocoknya itu dalam hati, dalam jiwa, dalam pikiran, dalam perasaan, dalam apa saja dalam diri kita, termasuk lewat beberapa organ tubuh kita. Ini jelas haram, tapi rasanya enak ya. Mau enak nggak enak. Kalau haram, tidak ada pilihan. Sebaliknya, kalau itu halal,
Mau orang bilang ini enak nggak ada urusan. Hukum tidak bisa diubah hanya karena enak dan tidak enak. Tidak karena selera. Saya suka, saya tidak suka. Hukum tidak terkait dengan suka dan tidak suka. Wala yang faul insan ayuhawila daf'an nususi bisodr. Fal insanu ala nafsihi basirah. Tidak bermanfaat bagi orang untuk berupaya dengan upaya apapun menolak nas syariat, Quran dan Sunnah dengan perasaannya dalam dadanya. Fal insanu ala nafsihi basirah, manusia itu lebih tahu tentang dirinya. Wa sya'nul mu'mini ayyakuna kama qala rabbuna tabaraka ta'ala. Orang beriman tuh pilihannya cuma satu. Fala wa rabbika la yu'minun. Demi Rabbmu mereka tidak beriman. Hatta yuhakkimu kafima syajara bainahum. Sampai mereka mau bertahkim, berhukum dalam urusan yang mereka perselisihkan. Yang mereka bertengkar tentang masalah tersebut di antara mereka. Mau menjadikan Rasul SAW sebagai hakimnya. Tapi saya nggak ada pilihan. Ketika sudah jadi keputusan, maka sikapnya cuma satu, sami'na wa ta'ana. Kemudian tambah lagi, tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian tidak merasakan ada haraj sedikit. Tidak merasakan ada berat sedikit. Mimma qadaita, dari apa yang kau putuskan, yang telah diputuskan oleh Nabi SAW. Wa yusallimu taslima. Dan betul-betul menerima dengan sepenuh hati. Jadi tidak ada lagi suasana rasa nggak cocok, nggak serak, nggak mantap, dan semacamnya. Karena ini nas syariat. Yaqulu Ibnul Jauzi fi kitabih Al-Mati' Saidul Khatir. Ya. Imam Ibnul Jauzi pernah menuturkan dalam kitabnya yang sangat luar biasa. Kitabnya yang indah, yang kaya dengan pesan-pesan dan nilai-nilai yang patut dicatat dengan tinta emas. Kitabnya yang berjudul Saidul Khatir. Wa huwa yahki masyaira insan ya'ishu hadhil hal ma'an nusus syar'iyyati. Beliau menceritakan tentang perasaan manusia yang hidup dalam kondisi seperti ini. Yang hidup dan merasakan interaksinya dengan nusus syar'iyyah. Qala ba'dul mu'tabirin. Sebagian orang yang mengambil ibrah mengatakan, qadirtu marratan ala ladzati zahiruhat tahrim wa tahtamilul ibahah. Idzil amru fiha mutaraddid. Ya. Qudir tu marratan. Jadi saya ditakdirkan pada suatu ketika menikmati sesuatu yang zahirnya haram, tapi ada kemungkinan mubah. Sebab masalahnya memang antara haram dan mubah. Fajahad tu an-nafsa faqalat. Lalu saya berjuang untuk menundukkan jiwa ini, lalu jiwa mengatakan anta ma taqdiru falihada tatruk. Anda ini anta ma tuqaddaru falihada tatruk. Anda ini harus tunduk kepada apa yang sudah ditakdirkan. Oleh karena itu, tinggalkan. Faqaribil maqdura alaihi. Mendekatlah kepada apa yang sudah ditakdirkan. Fa idza tamakkanta fatarokta kunta tarikan haqiqatan. Jika kamu sudah bisa menguasai dan sampai betul-betul bisa meninggalkannya, dengan perbuatan yang jelas haramnya, maka Anda benar-benar telah meninggalkan secara hakiki. Fafa'altu wa taraktu.
Akhirnya saya kerjakan. Akhirnya betul-betul saya tinggalkan perbuatan tersebut. Tsumma awadat marratan ukhra fi ta'wil aradni fihi nafsi al-jawaz. Kemudian jiwa ini pada kesempatan yang lain berusaha untuk menggoda lagi, lalu membisikkan dalam diri bahwa ini hukumnya jawaz, hukumnya boleh. Jadi sudah jelas haram, terus kemudian berubah lagi, kayaknya sih boleh nih. Ada yang berpendapat boleh, misalnya begitu. Wa in kana al-amru yahtamil, meskipun memang ada kemungkinan dimaknai dengan makna tersebut. Kalau mawafaqatha athara dzalika zulmatun fi qalbi. Ketika berusaha untuk menyesuaikan dengan hawa nafsu tadi, ini berpengaruh pada gelapnya hati. Li khaufi ayyakunal amru muharraman. Karena saya takut ternyata hal tersebut masuk kategori haram. Faro'aitu annaha taratan taqwa alayya bitarakhusi wat ta'wil. Ternyata saya dapati kadang-kadang ini menguat dalam diri saya dengan beralasan bahwa ini ada rukhsah, atau dengan alasan ini takwilnya, tafsirnya, maksudnya adalah begini. Jadi ada saja cara untuk mencari alasan. Wa taratan aqwa 'alaiha bil mujahadati wal imtina. Dan kadang-kadang menguat untuk melakukan mujahadah, melakukan perlawanan dan mencegah dari hal tersebut. Fa idza tarakhastu lam aman ayyakuna dzalikal amru mahdzura. Setelah saya mendapatkan rukhsah, merasa bahwa ini ada keringanan, saya tetap merasa tidak merasa aman bahwa bisa jadi hal tersebut memang betul-betul diharamkan. Tsumma ara'a ajilan ta'sira dzalikal fi'li fil qalb. Kemudian saya perhatikan bagaimana dampak yang muncul dari perbuatan tersebut terhadap diri. Jadi ini artinya ada perjuangan. Sudah jelas-jelas haram, tapi kepingin. Jelas-jelas haram, tapi masih sebetulnya ada keterkaitan hati. Hati terpaut. Nah, terus berjuang lagi, tapi masih. Nah, sampai akhirnya yang mengerikan adalah ketika cari-cari takwil. Ini maksudnya mungkin bukan haram, maksudnya adalah begini, maksudnya begitu, cari. Apalagi di zaman, alhamdulillah zaman seperti kita ini, bisa cari yang hukumnya tidak lagi haram. Yang bisa dibayangkan, LGBT yang sudah ijma para ulama. Tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat tentang haramnya. Cari-cari gimana caranya biar itu dilegalkan, dibolehkan dengan pendekatan, dengan argumen-argumen agama. Entah mengatakan ini fitrah lah, mengatakan apa saja argumen-argumen yang bisa membuat orang mau menerima ini. Ila anqala, sampai akhirnya beliau mengatakan, kata Imam Ibnu Jauzi ini, fa ajwadul asya'i qat'u asbabil fitani. Yang paling bagus adalah memutus sebab-sebab fitnah. Wa tarku tarakhusi fi ma yajuzu idza kana hamilan wa muaddiyan ila ma la yajuz. Dan meninggalkan rukhsah, meninggalkan cari-cari rukhsah, cari-cari keringanan untuk sesuatu yang boleh jika memang bisa mengantarkan kepada yang tidak boleh. Intaha kalamuhu. Sampai di sini perkataannya Imam Ibnu Jauzi. Beliau ingin menunjukkan kepada kita, menceritakan kepada kita bagaimana pertarungan yang begitu kuat dalam jiwa untuk sesuatu yang jelas-jelas haram. Kadang-kadang masih cari-cari pembenaran, cari-cari alasan bahwa ini
Ya mungkin nggak haram, ini makruh. Mungkin maksudnya begini, maksudnya begitu. Ya kalau bahasa orang sekarang dipelintir ke sana kemari, carikan alasan-alasan, carikan argumen orang-orang yang berpendapat membolehkan, carikan, apalagi kalau di zaman kita sekarang, mencari, bayangkan yang sudah disepakati haramnya saja bisa berubah. Cari siapa? Cari orang-orang yang berpendapat berbeda. Tapi beliau ini juga katanya berpendidikan agama. Katanya ini dan itu sebetulnya tujuannya cuma satu, cari yang membolehkan. Bedakan tentang bahasan ini dengan kalau kita mengatakan bahwa masalah ini ada perbedaan pendapat. Sejak dulu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena masalahnya memang masalah sudah ada sejak dulu. Tapi kalau sejak dulu tidak ada perbedaan pendapat, lalu sekarang ada yang berbeda pendapat, setelah bukan cuma ratusan, bahkan yang lebih dari 1000 tahun, ulama sepakat, 4 mazhab sepakat, terus tiba-tiba di zaman sekarang ada yang berpendapat berbeda. Tapi tadi, berpendapat berbedanya sebetulnya dasarnya karena ingin cari-cari yang mendukung, cari yang boleh. Nah, menjaga agar tetap istiqomah dalam din ini, agar tetap waras, ya, ini penting. Lalu yang kedua, wa min majalati taf'ili hadhil qa'idah. Kalau tadi yang pertama terapannya adalah berinteraksi dengan nas, Quran atau hadis. Kalau yang kedua ini fi majalit ta'amuli ma'an nafs. Dalam berinteraksi dengan jiwa. Inna minan nasi man syughifa iyadan billahi bitatabu'i akhta'in nasi wa uyubihim. Di antara umat manusia ini, naudzubillah, ada orang yang memang punya karakter kebiasaan mencari-cari kesalahan dan aib orang lain. Dan itu menjadi tabiat. Suka mencari kesalahan orang lain. Ya, kira-kira hampir seperti lalat lah. Yang namanya lalat. Ya, namanya lalat. Dia akan hinggap di tempat yang kotor. Dia nggak akan betah di tempat yang bersih. Nggak nyaman di tempat yang bersih. Ada juga orang yang modelnya seperti lalat tabiatnya. Kalau melihat orang punya sekian banyak kebaikan, yang pertama kali terlihat dan tertuju adalah matanya tertuju kepada keburukan dan kejelekannya. Itu yang diperhatikan, dicermati, diulang-ulang, dibicarakan. Ini penyakitnya seperti lalat. Berusaha untuk mencari kekurangan. Ma'ghaflatin an uyubi nafsihi. Yang parah itu, sudah seperti itu, sudah ini kan tabiat buruk ya. Kemudian dia lalai dengan aib dirinya sendiri. Aib, kejelekan, keburukan dirinya sendiri. Nama qala Qatadah rahimahullah taala fi tafsirih li hadhil ayat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Qatadah, seorang imam di zaman tabi'in, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, dalam menafsirkan ayat ini, balil insanu ala nafsihi basirah. Dia mengatakan, idza syi'ta wallahi ra'aitahu basiran bi uyubin nasi wa dzunubihim. Jika Anda mau, demi Allah, Anda lihat orang tersebut basiran. Matanya itu terbuka, matanya bisa melihat dengan sangat tajam aib dan dosa orang lain. Fulan salah, fulan keliru, fulan berbuat dosa, fulan berbuat. Jadi kalau sudah keburukan, kejelekan orang lain, sangat jelek. Ghafilan an dzunubihi. Nah ini. Tapi dia lalai dengan dosa-dosanya. Yang parah itu ketika dia membicarakan
kejelekan orang lain, sementara itu ada pada dirinya. Lalu sibuk membahas itu pada orang lain. Padahal itu ada dalam dirinya. Itu kekurangan yang ada pada dirinya. Wahada bila roib. Dan ini tidak dilakukan lagi min alamatil khudlan. Ini tanda-tanda kehinaan. Tanda bahwa orang itu hina. Kalau sampai sibuk ngurusi orang lain. Padahal aib itu ada pada dirinya. Fulan punya kelemahan ini itu. Dia lupa dirinya punya kelemahan itu. Kama qala Bakr bin Abdullah Al-Muzani. Seperti yang dikatakan oleh Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Idza ra'aitumur rajula muwakkalan bi uyubin nasi nasiyan li aibihi fa'lamu annahu qad mukira bihi. Jika Anda lihat ada, atau jika kalian melihat ada orang yang dia disibukkan waktunya dengan membicarakan aib orang lain, lupa dengan aibnya sendiri. Yang tadi paling parah, aib yang sama itu ada pada dirinya. Maka ketahuilah bahwa dia menjadi orang yang tidak sadar bahwa makar itu tertuju pada dirinya sendiri. Harusnya dia ngerti. Sekarang bayangkan, kalau seandainya keburukan itu tidak ada pada diri kita dan ada pada orang lain. Lalu kita sibuk melihat dan membicarakan keburukan itu saja sebuah perbuatan tercela. Apalagi kalau perbuatan yang sama, sifat yang sama, karakter yang sama, yang dianggap sebagai aib pada orang lain, itu juga ada pada dirinya sendiri. Ini lebih parah lagi. Nah, kemudian wa yaqulu Syafi'i balaghani anna Abdul Malik ibn Marwan qala al-Hajjaj ibn Yusuf. Kata Imam Syafi'i, saya pernah mendapatkan kisah yang sampai pada saya bahwa Abdul Malik bin Marwan mengatakan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf, "Ma min ahadin illa huwa arifun bi uyubi nafsihi." Tidak ada seorang pun di antara kita, melainkan pasti mengetahui aib dirinya sendiri. Fa'ib nafsaka wala tuhabbi minha syai'ah. Maka celalah dirimu sendiri. Justru yang kita cela adalah diri kita masing-masing. Dan jangan sembunyikan hal tersebut. Jadi, sebetulnya kita juga bisa mengetahui dengan sangat mudah keburukan dan kejelekan kita. Dan kalau kita mau sibuk, maka sibuk pada diri kita ini. Jujur, banyak sekali waktu yang kita perlukan untuk membenahi diri kita. Kalau mulai dari ilmu agama, sekaligus juga itu menjadi karakter dan sifat yang ada pada diri kita. Coba lihat bagaimana kita punya keterbatasan dalam banyak hal. Mungkin baca Quran juga masih belum betul-betul fasih, makharijul huruf, sifatul huruf, dan yang lainnya. Kalau Qurannya, bacaannya sudah, kehafalannya masih banyak bagian-bagian dari Quran yang hafalannya buruk. Kalau sudah masuk ke berikutnya, tafsirnya, pemahamannya, ternyata banyak sekali ayat Quran yang belum kita pahami. Dan itu sangat mudah untuk mengeceknya. Buka aja Al-Quran, nggak usah yang terlalu jauh dari juz 30. Artinya nggak usah dibuka acak, itu lebih sulit lagi. Sekarang di juz 30, untuk surat-surat yang kita hafal, yang sudah biasa kita baca, apakah kita juga tahu tafsirnya? Apakah kita juga tahu maksud dari ayat tersebut? Nah, kita merasa memang banyak sekali kekurangan kita.
Nah, yang terakhir, wal bihadza yaqulu ahadus salaf. Oleh karena itu salah seorang ulama salaf mengatakan anfa'us sidqi an tuqirra lillahi bi uyubi nafsika. Kejujuran yang paling bermanfaat untuk diri kita adalah ketika kita Allah karuniakan untuk bisa mengetahui aib-aib kita dan kemudian kita sibuk dengan itu. Sibuk dengan beberapa aib yang jadi kekurangan kita, kelemahan kita. Ayo kita sibuk dengan itu. Banyak yang harus kita perbaiki. Banyak yang harus kita benahi. Tadi kalau kita sebutkan, ini baru cuma Quran saja, PR-nya panjang sekali. Padahal ini baru pada tingkat hanya sekedar pengetahuan. Belum kita bicara tentang praktek dan amalan. Nah, itu dua terapan. Sementara ini yang bisa kita bahas untuk kesempatan pagi ini. Dari kaidah yang berbunyi, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Ini kaidah yang keempat. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.